Terima kasih Bapa, berkali-kali Engkau memberi kesempatan untuk setiap kami masuk dalam keheningan saat yang teduh, saat di mana kami dapat mendengarkan suara sabdamu itu. Tuhan yang tolong, pikiran dan hati kami tertuju pada kebenaran firman-Mu, sehingga kami paham mengerti maksud Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, agar ia menyampaikan pesan-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 28, mulai ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu semua? Ya. Yesaya 28 ayat 20 sampai 26. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, arahkanlah mukamu ke Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadikan lawanmu, hai Sidon, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya oleh pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tidak akan ada lagi bagi kaum Israel orang-orang dari antara semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka terserak, dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram, membangun rumah, dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan tinggal dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sekarang lagi hangat berita tentang perang yang baru terjadi antara Pakistan dan India. Dunia mengkhawatirkan karena masing-masing Pakistan dan India ini punya senjata nuklir. Jadi kurang lebih ada 70-an lebih masing-masing. Kalau meledak satu saja, keadaan pasti mengerikan. Nah, sebelumnya juga ada banyak muncul perang-perang yang terjadi. Ukraina dan Rusia. Lalu jauh sebelum itu Israel. Israel melawan banyak tetangganya. Salah satunya adalah Hamas. Hamas yang sekarang menempati atau berada di sekitar yang disebut oleh Alkitab itu daerah Sidon. Sidon dan mungkin juga Tirus. Ini tetangga-tetangganya yang berusaha terus untuk melawan Israel. Benar, di sana sini kita bisa melihat
Yang namanya perang selalu akan ada propaganda, akan menyatakan bahwa pihak lawan itu yang salah dan kami yang benar. Demikian pula dengan Israel, kami yang benar. Salah satunya ini ada ayat yang kita baca tadi, bahwa tetangga-tetangga Israel itu, Sidon itu sejak dulu menjadi musuh bangsa Israel. Ada ayatnya di sini, nanti Allah akan memulihkan keadaan Israel, lalu Ia akan membinasakan musuh. Tuhan akan mengembalikan Israel. Mereka akan membuat rumah, kebun, mereka akan tinggal tenang, dan seterusnya. Tentu ini harus digali dengan konteksnya yang semula. Tidak bisa dan tidak boleh kita menyamakan begitu saja bahwa kejadian dulu itu persis sama dengan apa yang sekarang sedang terjadi bergejolak di sana. Sekali lagi, perang selalu akan ada disertai dengan propaganda, dengan menyiarkan berita-berita pembenaran atas tindakan-tindakan itu. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang perang Israel melawan tetangga-tetangganya masa kini. Tapi pada masa-masa yang lampau, sekitar abad ke-5, ke-6 sebelum Kristus lahir. Berarti 500-600 tahun yang lalu atau 600 tahun sebelum Kristus lahir. Berarti peristiwanya sudah hampir 2600 tahun. Apa yang terjadi di situ pada saat itu? Israel ditegur, dihukum oleh Tuhan. Ia dibuang ke Babel. Lalu yang terjadi di situ, mereka mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan. Yang namanya orang yang ditindas, dijajah, pasti tidak akan ada yang enak, yang menyenangkan. Kita tidak banyak mendengar atau membaca referensi tentang Sidon ini. Kenapa Sidon kemudian dihukum oleh Tuhan melalui nubuat Yehezkiel ini? Nah, rupa-rupanya baik Tirus ataupun Sidon, ini tetangga-tetangga Israel itu, mereka senang. Mereka senang melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu yang sedang dijajah, yang sedang dikuasai oleh Babel itu. Ya mungkin juga mereka berharap kalau Israel ini ditaklukkan, dikuasai oleh yang namanya Babel, maka Israel bukan lagi menjadi ancaman buat kami, buat Sidon dan Tirus yang menjadi tetangganya. Minimal mereka mengatakan di sekarang aman. Nah, disitulah Tirus dan Sidon ini senang. Bahkan mungkin mengolok-olok Israel. Nah, apa yang terjadi ketika mereka senang dan juga mengolok-olok umat Tuhan ini? Yang terjadi adalah Yehezkiel diminta oleh Tuhan, anak manusia, arahkanlah pandangmu kepada Sidon itu. Ucapkanlah nubuat ini, yaitu nubuat penghukuman. Hukuman yang tidak kalah mengerikan, yaitu akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Artinya di daerah Sidon itu akan banjir darah. Ini mengerikan. Nah, kita harus belajar nih dari sini. Ada ungkapan yang mengatakan kalau orang itu sukses, tetangga kita berhasil, tetangga kita maju, kita menjadi iri dan menjadi
nggak seneng. Tapi sebaliknya, kalau tetangga kita itu kondisinya di bawah keadaan kita, melarat, melangsak, ya kita akan di hati ini rasanya syukur. Saya lebih baik dari dia. Maka ada ungkapan senang melihat orang susah, tetapi jadi susah hati ketika melihat orang senang. Kenapa ya? Manusia suka begitu. Karena seringkali kesenangan, keberhasilan, kehebatan orang dipikirnya mengganggu reputasi, mengganggu kondisinya. Sebaliknya, kalau orang lain itu di bawah kita, orang lain itu sulit, menderita, kita jadi menonjol nih. Oh, keren banget nih. Keren ya payahku gitu. Tetangga-tetangga yang lain mah belangsak, dia mah kaya misalnya. Jadi akan ada semacam kepuasan dalam dirinya seperti ini. Nah, inilah sifat yang oleh Tuhan itu tidak suka. Tuhan tidak menyukai watak karakter yang seperti ini. Iya, syirik tanda tak mampu sebenarnya. Ada iri hati di dalam diri manusia itu yang harusnya dikikis, dikorek. Sidon menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Jangan senang ketika orang menderita. Jangan mengolok-olok penderitaan orang lain. Ini bahaya. Kenapa? Karena lawannya bukan orang yang diolok-olok itu, tetapi ia berhadapan dengan Tuhan. Yang Tuhan mengatakan bahwa arahkanlah tuh matamu kepada mereka, ucapkanlah ini. Maka Yeskiel sebagai wakil Tuhan menjatuhkan sebuah kutuk. Hati-hati ya, kalau kita punya pikiran itu. Terselip di dalam diri kita pikiran yang yaitu tadi, senang melihat kesusahan orang lain. Lalu seharusnya apa? Seharusnya seperti yang Paulus pernah katakan, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Berbahagialah dengan keberhasilan orang lain. Bersukacitalah kalau orang lain sukses. Jangan hati kita terganggu dengan itu. Tapi sebaliknya, kita turut empati, turut bersedih ketika orang lain juga mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Sehingga dengan begitu kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat. Nah, kita bisa lihat bagian kedua ayat yang tadi kita baca itu. Apa yang terjadi dengan umat yang diolok-olok ini? Ya. Dengan Israel yang dinista oleh Sidon pada waktu itu. Yang terjadi adalah ayat 25-26 ini yang menjadi fokus perhatian kita. Di situ Tuhan memulihkan. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka berserak, dan menunjukkan kekudusanku pada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Dan ayat 26 penegasan tentang berkat Tuhan itu. Jadi orang bangsa yang tadinya dicemooh ini justru mereka yang sekarang diberkati oleh Tuhan, yang pencemooh itu, yang mengolok-olok itu justru mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dalam hidup sehari-hari kan seringkali ini terjadi. Ada orang yang karena keterbatasannya, karena kemampuannya, ia dihina, dipandang sebelah mata, diremehkan, direndahkan. Tapi suatu saat orang ini tiba-tiba ia muncul dan berhasil. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi kisah ini tidak ujuk-ujuk seperti itu. Kalau orang yang mengalami perendahan, pelecehan,
perlakuan yang tidak menyenangkan, biasanya dia akan bekerja lebih baik. Doa-doanya didengar oleh Tuhan. Maka kehidupannya tidak mustahil akan lebih baik ke depannya. Tapi sebaliknya orang yang mengolok-olok, orang yang sombong itu, yang terjadi adalah ia terlalu angkuh dan merasa diri lebih baik, lebih benar, maka ini akan membuat dia lengah terhadap tantangan. Yang terjadi adalah kehidupannya justru berbalik. Maka ada orang menyebutkan hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sebetulnya sikap kita yang juga menentukan ada di bawah, ada di atasnya itu. Bukan hanya semata-mata ini takdir, ini giliran saja, bukan. Tapi karena kita seringkali mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekali lagi dalam relasi kita dengan sesama kita berhati-hatilah. Ya. Adalah lebih baik kita punya sikap empati. Sikap yang mau mengerti, memahami orang lain. Terlebih ketika mereka mengalami kesulitan, penderitaan. Jangan sekali-kali kita merendahkan. Seperti Mazmur, kita minta tolong sama Tuhan. Mazmur 141 tadi. Tuhan, jagalah di pintu bibirku ini. Jadi berhati-hati, ya. Kita mengendalikan diri kita, hati kita. Nah, disitulah kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu membawa berkat bagi kehidupan sesamanya. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita.